Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Jariudrina Kolbi dengan nomor BP 1911521021 dari kelas Pancasila 40 dari jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari matkul Pancasila mengenai konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara, dan beberapa hal penting lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke penjelasan materinya. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep negara. Apakah negara itu? Sebenarnya apa arti negara itu? Menurut Diponolo, negara ialah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan, pelaksanaan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Menurut Aristoteles, negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dan menurut para ahli lainnya seperti Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Dari pengertian negara tadi, para ahli menyimpulkan, salah satunya Diponolo, ada 3 unsur menjadi syarat mutlak adanya sebuah negara, yaitu pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Kedua, unsur manusia atau umat atau rakyat atau bangsa. Yang ketiga, ada unsur organisasi, atau artinya itu ada tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain itu ada juga namanya unsur deklaratif yang artinya pengakuan dari negara lain. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tentu ada konsekuensinya. Salah satu dari antara lain konsekuensi tersebut itu pertama, negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Ini tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi yang kedua yaitu tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan konsekuensi yang ketiga itu terletak pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep tujuan negara. Sini bisa dilihat ada 5 tujuan negara, skema tujuan negara, di mana terdapat 5 poin yang menjelaskan mengenai apa tujuan sebuah negara. Pertama, itu ada kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, ada kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Ketiga, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Keempat, keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut itu berbeda-beda. Begitu juga dengan negara. Tujuan sebuah negara satu dengan negara lainnya pasti sama, yaitu ingin membuat para rakyatnya itu sejahtera dan bahagia. Namun cara menempuh mereka, para negara-negara ini pasti berbeda, bahkan terkadang saling bertentangan. Dalam mewujudkan sebuah tujuan tersebut dapat digolongkan dalam 2 aliran, yaitu pertama ada aliran liberal individualis, yaitu aliran ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Kemudian yang kedua ada aliran kolektivitas atau sosialis. Ini artinya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm atau norma dasar, reg site cita hukum, dan state site cita negara, philosophies grand like dasar filsafat negara.
Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoretik, istilah dasar negara ini sama artinya dengan norma tertinggi mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar negara ini merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dan dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara semua warga masyarakatnya. Bisa dilihat gambar di sini menjelaskan tingkatan hukum yang ada di Indonesia dari yang terendah sampai yang tertinggi, yang mana Pancasila merupakan hukum tertinggi sebagai cita hukum sebuah negara. Kemudian kita masuk ke penjelasan mengenai alasannya diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 alasan mengenai kenapa Pancasila diperlukan sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Kedua, dengan Pancasila perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Dan yang ketiga itu Pancasila memberikan arah tentang hukum yang harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian kita bahas mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, kita bahas mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau biasa disebut Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Kemudian untuk sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Latif, selaku pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi pada periode 2019, 2014, dan 2013, menguraikan pokok-pokok moralitas dan halun kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber politik Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian bagi warga negara yang berkiprah dalam suprapolitik, yaitu pada sektor pemerintahan, yang artinya itu adalah lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian untuk bagi warga negara yang berkiprah pada sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, serta partai politik dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Demikian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.